Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah sahabat kita tercinta Kang Epy Kusnandar di usia 61 tahun. Semoga kita doakan amal ibadah diterima oleh Allah SWT dan tempatkan tempat terbaik di sisinya. Ya, kepergiannya membuat semua orang terkejut. Baru 1 bulan lalu Kang Epy dan istri jadi bintang tamu di FYP. Dengan bahagianya, dengan semangatnya menunjukkan usaha kuliner barunya. Tak terlihat sakit sedikit pun. Ya, saat itu lagi semangat banget bersama dengan istri menceritakan tentang usaha kulinernya. Dan Akhirnya ini beberapa waktu terakhir juga Kang Epy setiap kali diundang ke TV atau podcast, almarhum ini selalu ngomongin perihal wasiat. Jadi ini mungkin kayak seolah jadi pertanda bahwa beliau akan mohon yang pergi. Betul, jadi pas kemarin di acara kita di FYP, pas saat itu dia kejadian itu juga, beliau sudah ngomongin tentang minta dimakamin di Garut dan ada pesan-pesan wasiat lainnya. Epy Kusnandar singgung wasiat ingin dimakamkan di Garut. Sang putra beri penjelasan. Ini udah ngomongin tentang pemakaman ini. Kumaha, Kang? Garut. Pemakaman. Kejauhan, jangan di Garut atau Kenapa? Jakarta aja. Ya nggak apa-apa, biar dekat sama ibu, biar dekat sama. Oh, ibu di Garut. Sahabat dari almarhum ada Kang Epy Kumis dan juga Kang Mat Derajat. Ya, apa kabar Kang Mat? Baik, alhamdulillah. Jadi makaminnya itu di mana kemarin tuh? Di Jeruk Purut. Gak jadi di Garut seperti yang diminta oleh almarhum. Dan itu jadinya orang-orang pada komentar kenapa. Ya sebetulnya sih kalau bukan kita nggak ngikutin wasiat ya. Cuma kan setelah dia bicara mungkin antara keluarga apa bagaimana penjelasannya, akhirnya keluarga ya udah bismillah lah di Jeruk Purut aja gitu kan. Walaupun wasiat itu mungkin keluarga sendiri tahu gitu. Cuman mungkin ada beberapa hal pertimbangan yang akhirnya nggak bisa ke sana ya. Mungkin ya. Bang Opi, Bang Kang, boleh? Ya. Kalau dilihat dari beberapa tayangan sih Bang Opi sempat datang ke rumah duka ya? Ya datang. Karena gue sama Epy ini sebetulnya kan memang jarang ketemu ya. Nah terakhir gue ketemu di bulan puasa 2025 tuh acara film pendek pendidikan untuk anak SMA. Nah itu dia ketemu meluk gue nih. Nah itu yang punya kesan banget sama gue. Gue dipeluk sama dia. Ini ya? Itu. Ini dia. Itu di kuping gue dia ngomong. Dulu kita ketemu masih sama-sama muda. Sekarang kita ketemu udah tua. Walaupun tuaan Bang Opi. Tapi yang perlu kita ingat, hidup ini suatu saat bakal ending. Enggak, dia ngomong gitu? Iya, di kuping gue. Sambil dipeluk gitu? Hidup ini bakal ending. Ending itu kita nggak pernah tahu selain penulis. Ya. Dia sambil nunjuk ke atas. Oh, beliau ngomong gitu? Dia ngomong gitu sama gue. Itu gue dalam hati, ini ada apa? Kenapa ngomong gini? Iya. Nah terus nggak mau balik gitu. Akhirnya dia minta balik. Muka dia nggak kelihatan, muka gue yang kelihatan di foto. Tapi gue dipaksa senyum Bang Opi, senyum. Beliau yang minta berbalik ke beliau? Iya. Terus dia ngomong senyum? Senyum Bang Opi, senyum. Nggak aneh ya? Maksudnya pas saat itu udah ada kretek nggak? Gue sih liatnya nggak ada apa-apa ya, biasa aja. Cuma ucapan itu kayak buat gue nih sebagai sahabat itu sih cuma pengingat aja lah, mungkin pengingat buat kita nih saling mengingatkan gitu. Cuma endingnya itu ditegesin terus. Ingat, suatu saat hidup ini bakal ending. Endingnya itu harus baik dan baik. Oke, kelar, udah foto. Mau terakhirnya aja mau pulang nih, mau syuting udah kelar nih. Dia bilang, Opi, ingat ending itu pasti datang. Gua sampai rumah ngelamun aja nih. Gua ada apa nih omongan? Ya. Oh iya pastilah. Itu pas Ramadan? Iya pas Ramadan. Dia begitu habis kelar foto maghrib langsung dia buka puasa. Iya. Dia buka puasa. Nah itu kan kira-kira 4-6 bulan deh. Iya. Baru selesai. Ya Allah, tuh pas kemarin dengar kabar meninggal dunia, gua langsung ini kali yang lihat, ya Allah, ini ucapan lu nih yang foto sama gue. Sempat melihat wajah jenazah. Itu, ya. Gini, gambaran manusia
bukan berarti nggak baik ya, maksudnya gambaran manusia itu bisa lihat di penutup. Penutupnya itu adalah penutup saat kita belum dimasukin ke makam. Itu ada beberapa pelajaran yang kita tahu, 1 sampai 2 lihat dari air mukanya. Itu lu pernah tahu nggak orang yang buka alpukat tuh kuningnya? Iya, Setelah iya. kita buka, Ya, itu begitu, kayak glowing baru di maskeran aja. iya. Iya. Astagfirullah. Kayak fresh. Apa namanya? Muka dalam hidup dan udah nggak ada, ikhlas kelihatan loh. Jadi Masya Allah. ikhlas kelihatan. Nah, Iya, jadi gua tarik kesimpulan ini persoalannya mungkin yang dia bicara. Ending Ya, itu. cuma kan kadang-kadang kita bicara juga di luar kesadaran dan nalar ya. Ngobrol aja gitu keluar dari hati nurani. Mungkin dia merasa ya, gue perlu bicara ini nih sama sahabat gitu. Saling ngingetin. Tapi pada akhirnya apakah itu pertanda ngasih tahu? Ya, ngasih Mungkin. tahu. Pokoknya yang jelas ada Ya, ya. pelajaran baik di situ Ya. supaya kita ngerti suatu saat cerita ini bakal habis. Ya. Kang Mat, kalau Kang Mat langsung ke tempat pemakamannya ya saat itu. Langsung kemarin ke pemakaman itu dari pagi udah 7:30 udah di sana. Jadi kalau kemarin saya ketika pas dengar itu kebetulan saya begadang tidur Kang Irfan. Jam 11 tuh baru tidur tuh jam 11 siang tuh. Bangun-bangun jam 10 malam. Jadi dapat kabar berita itu dari media, dari teman-teman kalau Kang Epi itu meninggal. Saya sadar nggak sadar, akhirnya saya cari tahu kebenarannya, masuklah ke sosmednya Ya. Karina. Begitu lihat betul meninggal, ya Allah ya Robbi. Kerja bareng berapa tahun ya? Saya Di preman pensiun. season 2, season 3 itu sampai 2016-an akhir. Dari tahun? Dari 2014. Oh berarti hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih ya. Dan itu kan setiap hari ketemu ya Kang Mat ya. Setiap hari, karena kita memang yang pertama preman pensiun itu adalah syuting sehat. Iya. Syuting yang benar-benar dari pagi jam 7 on cam, selesai jam 5 udah selesai. Mau selesai atau enggak, udah selesai. Makanya preman pensiun, jadi tontonan-tontonan itu nggak ada premannya malam. Kalau premannya diambil malam pasti ada mabuknya, apanya seperti itu. Jadi ini menjadikan tontonan-tontonan. Nah, saya banyak melihat sesuatu dari Kang Epi itu. Dia memberikan sebuah pembelajaran kepada rekan-rekan untuk dalam sebuah peran itu tidak langsung seperti memberikan kultum atau ceramah ataupun mengajari secara dikte, tapi dia menyampaikan pembelajaran lewat aktingnya. Lewat akting itu dipadulah. Akhirnya saya merasa ketika syuting dengan beliau tidak merasa saya berakting, tapi saya masuk ke dalam ruang yang artinya ini real. Kehidupan ketika di Jamal saya, ampun Kang, ampun, itu dilakukan benar-benar rasa hati, gitu. Ketika sedang Secara alamiah semuanya. alami. Karena dengan kita yang pura-pura ngejambak dengan yang benar-benar menjambak itu sangat berbeda. Dia bermain, ya berarti ini senior yang harus saya ikutin permainannya. Artinya saya harus ikuti kemanapun arahnya. Akhirnya saya banyak belajar lah dengan. Jadi dari teman bekerja yang luar biasa, Iya. nggak mau ini sendiri tapi justru ayo kita Iya. berkarya bersama. Terakhir ketemu kapan Kang? Terakhir lama kali saya nggak ketemu dengan beliau. Iya. Lama sekali saya. Karena sudah tidak satu pekerjaan juga. Iya. Tapi Kang Mat sempat dengar juga berita Kang Epi sakit. Kalau sakit kan dari sebelum preman pensiun memang sudah sakit pada saat itu, tapi kan Allah menentukan lain. Iya sempat pamit, sempat kata beberapa bulan lagi itu semua orang pada geger tapi 3 bulan lagi selesai kan, yang ini seperti itu. Tapi ketika ketentuan Allah menakdirkan akhirnya sampai lebih panjang umurnya dan ya takdirnya. Jadi menurut anaknya katanya intinya ada penyumbatan di otak. Katanya terus pingsan menurut kabar seperti itu. Tapi memang sempat sakit-sakitan dan kemarin itu lagi semangat-semangatnya berkarya, semangat-semangatnya yang usaha kuliner bersama istrinya ya. Kemarin Bang Pi pas lagi melayat Ketemu ada salah satu kru dari preman pensiun. preman pensiun. Ini tanggal 15 ini kalau nggak hilaf mau jalan ya. Iya. Mau 15 Desember. Iya. 15 Desember. Iya. Terus semua ceritanya mengangkat soal dia lagi. Kan setelah nggak adanya almarhum Didi Petet, dia nih tokohnya yang diangkat. Iya. Di cerita selanjutnya nih tanggal 15 mau syuting nih, dia cerita dia memang yang mau diangkat. Ya Allah. Itu skenario udah ada. Dan dihadirkan juga Kang Epi di dalam cerita itunya juga. Ya, Iya. Memang dia yang perannya, memang dia yang akan tetap disyutingkan kah? ya nggak ngerti deh tuh nanti. Mungkin bentukannya lain karena preman pensiun itu kan itu fenomenal sekali ya. Beberapa pemain
apalagi yang utama-utamanya sudah dipanggil oleh Maha Kuasa. Setelah Kang Didi Petet, sekarang Kang Epi. Ya Allah. Kebaikan apa yang masih terbayang sampai sekarang? Ya kalau gue sih nggak pernah akrab, maksudnya akrab banget gitu. Cuma gue yang sampai sekarang jadi pelajaran dan ilmu yang gue dapet dari dia, itu aja kata-kata terakhir itu. Pokoknya apapun yang bakal terjadi dalam pementasan ini, dia bilang kehidupan kita ini pementasan. Suatu saat bakal ada ending cerita. Iya. Lu mah Bang baik-baik aja. Sekarang bayangin lu di kuping kita lo. Jadi pelukannya tuh lama juga dong? Bukan lama lagi. Wah lama dah udah. Ya kullu nafsin za'iqatul maut ya. Siapa yang bernyawa, ujungnya pasti ada kematian. Atau ada kesan baik apa lagi dari mata Kang Mat? Satu judul film yang sama dan pasti kan setiap hari ketemu ya Kang. Pasti ada banyak hal yang mungkin kebaikan almarhum. Itu totalitasnya beliau mah ya. Preman pensiun itu dulu artisnya tuh bisa dihitung. Karena Pak Aris Nugraha ini memang seorang tokoh yang selalu memberikan pemain itu bukan dari kalangan mereka yang sudah dikenal, tapi menuansakan seseorang yang memang ada dalam kepalanya. Ini suatu ketika akan saya bisa mainkan seperti ini peran-peran. Nah inilah jagoannya. Pak Aris Nugraha itu adalah Kang Epi. Kemarin sampai disebutkan dan sampai keluarkan air mata dia. Jagoan saya. Dan terakhir kemarin di Tiger dan tanggal 15 ini mau berangkat lagi syuting. Ternyata beliau meninggalkan kita semua. Jadi saya setelah jelas balik ya Allah, kalau banyak yang memang ini bisa ditonton dengan baik dan benar. Dan kalau anak diri saya banyak salah, ya Allah ampuni salah-salah saya, baik kepada manusia ataupun kepada Allah dalam hal yang ini real kehidupan film tapi mata dan nyata gitu kan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Kang Epi tapi tak sempat terucapkah dari Kang Mat? Mata terakhir buat Kang Epi dari saya hadir ke makamnya untuk menjadi adalah seorang sahabat yang hadir, yang mencintai beliau. Dari apa yang telah saya lakukan, sesuatu yang buruk mungkin di matanya ataupun kurang baik, mudah-mudahan ini menjadi bekal saya ke depan. Apalagi tadi saya mendengarkan kalimat kata dari Kang Opi, ya Allah ya Rabbi, ini sangat menyentuh sekali Kang Irfan. Ya. Menyentuh. Menyampaikan apa ketika di pemakaman? Ada yang disampaikan? Saya ingin menyampaikan, Kang Epi berkatalah dengan tenang, namamu amat jasadmu kamu pergi, arwahmu memang sudah tiada, tapi kebaikanmu apapun yang telah kau perbuat di dunia ini dan membahagiakan orang banyak, kau telah memberikan itu kepadanya. Maka diri saya meminta kepada Allah dengan masyarakat Indonesia semuanya, ya Allah, izinkan beliau masuk di surgamu ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Husnul Khotimah. Ya, husnul khotimah itu yang paling penting. Berkarya bersama kembali satu persatu. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, seniman meninggalkan karya-karya yang nyata. Dan mudah-mudahan tetap bisa dikenang sosok Kang Epi Kusnandar. Bang Opi terima kasih, Kang Mat terima kasih sudah hadir di sini. Kita tinggal mendoakannya saja.